Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 18 TPP Teknik Kimia Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun angkatan 2016 ingin menyampaikan dan memaparkan hasil kerja kami, yaitu perancangan pabrik isobutilen dari tersier butil alkohol dengan proses dehidrasi menggunakan katalis tiren divinil benzen dengan kapasitas 50.000 ton per tahun. Kelompok kami terdiri dari 3 anggota. Yang pertama, saya Ridin Sangarwati, NIM D500.620. Saya Febrinda Dinda Agustin, NIM D500160044. Dan saya Srifatun Yuliana, NIM D500.652. Kami dibimbing oleh 3 dosen. Yang pertama adalah dosen pembimbing Bapak Muhammad Mujibur Rahman, ST, MT, PhD. Yang kedua adalah Bapak Rois Fatoni, ST, MSc, PhD. Yang ketiga adalah Bapak Dr. Agung Sugiarto, Magister Engineering. Selanjutnya, Ririn. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang latar belakang pendirian pabrik. Seiring dengan perkembangan zaman, maka kebutuhan akan bahan-bahan kimia di Indonesia semakin meningkat, sehingga menyebabkan perlunya perkembangan perusahaan di sektor industri kimia. Salah satu prospek industri kimia yang cukup bagus di Indonesia adalah isobutilen. Karena isobutilen merupakan bahan penting dalam berbagai bidang industri kimia. Di sini kami menyajikan grafik data impor isobutilen di Indonesia selama beberapa tahun. Dapat dilihat bahwa impor isobutilen di Indonesia mengalami peningkatan yang relatif tinggi dari tahun ke tahun. Selain kebutuhan akan bahan kimia yang semakin meningkat, kami juga melatar belakangi pendirian pabrik ini untuk yang pertama menciptakan lapangan pekerjaan sehingga dapat mengurangi pengangguran di Indonesia, serta memperkuat perekonomian negara dengan meningkatkan jumlah pendapatan negara, menghemat devisa negara dan juga mengurangi ketergantungan impor bahan dari luar negeri. Selanjutnya ada pemilihan kapasitas. Di dalam pendirian pabrik perlu memperhatikan beberapa poin dalam pemilihan kapasitas. Yang pertama ada kebutuhan pasar, yang kedua ada ketersediaan bahan baku, dan yang ketiga ada kapasitas minimal pabrik. Di sini kami menyajikan beberapa pabrik isobutilen yang ada di dunia. Yang pertama ada Texas dengan kapasitas 76.200 ton per tahun. Yang kedua ada Lyondell dengan 150.000 ton per tahun. Yang ketiga ada Shandong dengan 170.000 ton per tahun. Yang keempat ada Heilongjiang dengan 180.000 ton per tahun. Yang kelima ada Sokwan dengan 40.000 ton per tahun. Yang keenam ada Shandong dengan 114.000 ton per tahun. Berdasarkan kebutuhan isobutilen yang tinggi dan kapasitas minimal isobutilen di dunia, maka kami menyepakati untuk memilih atau memutuskan pendirian pabrik ini dengan kapasitas 50.000 ton per tahun. Selanjutnya ada kegunaan isobutilen. Isobutilen dapat digunakan dalam berbagai bidang industri kimia. Yang pertama, apabila isobutilen tersebut mengandung kemurnian lebih dari 50%, maka isobutilen tersebut dapat digunakan dalam pembuatan bahan baku metil tersier butil ether dan etil tersier butil ether yang biasa digunakan untuk menaikkan angka oktan bahan bakar. Selanjutnya, untuk isobutilen yang memiliki kemurnian lebih dari 99%, maka dapat digunakan dalam pembuatan butil rubber yang biasa digunakan dalam pembuatan ban kendaraan. Yang selanjutnya ada pemilihan lokasi. Kami menyepakati pemilihan lokasi pabrik berada di daerah Warnasari, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Banten. Selanjutnya ada dasar pemilihan lokasi. Letak geografis suatu pabrik sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan pabrik tersebut. Oleh sebab itu, dalam pemilihan lokasi kita harus mempertimbangkan berbagai hal. Yang pertama ada lokasi pasar, yang kedua ada transportasi, yang ketiga ada tenaga kerja, dan yang keempat ada utilitas. Untuk yang selanjutnya adalah tinjauan termodinamika dari pabrik isobutilen. Yang pertama adalah adanya bahan baku untuk menjadi sebuah produk. Bahan baku tersebut adalah tersier butil alkohol atau dapat diketahui TBA.
itu memiliki rumus kimia C4H10O yang ditambahkan dengan katalis yaitu stiren divinylbenzen yang akan menghasilkan produk isobutilen atau C4H8 ditambah dengan air atau H2O, di mana delta H reaksi terdiri dari 3 macam penambahan. Yang pertama adalah delta H1 ditambah dengan delta H total pada suhu referensi. Yang ketiga adalah ditambah dengan delta H2. Hasil dari penambahan delta H1, delta H total, dan delta H2 adalah sebesar 11.050.834,596 kJ per jam. Dapat diketahui bahwa hasil penjumlahan dan hasil dari delta H reaksi tersebut adalah positif. Maka disimpulkan bahwa reaksi tersebut berjalan secara endotermis. Kemudian dapat dilihat di layar bahwa diagram alir proses di isobutilen tersebut yaitu yang pertama dalam proses ini terdiri dari 3. Yang pertama ada penyiapan bahan baku, yang kedua ada tahap reaksi, dan yang ketiga ada pemisahan serta pemurnian produk. Yang pertama ada penyiapan bahan baku. Bahan baku berupa tersier butil alkohol atau TBA dialirkan dari truk ke dalam tangki penyimpan. Di dalam tangki penyimpan disimpan pada suhu 30 derajat Celcius dengan tekanan 1 atm. Kemudian dipompakan ke dalam tangki mixer yang kemudian akan dicampur dengan recycle separator. Selanjutnya dipompakan hingga tekanannya menjadi 12,83 menuju reaktor. Kemudian di dalam reaktor TBA atau tersier butil alkohol akan terjadi reaksi, yaitu akan terdehidrasi menjadi isobutilen dan air. Di dalam reaktor yaitu beroperasi pada suhu 80 derajat Celcius dengan tekanan 12,83 atm. Kemudian ditambahkan dengan katalis yaitu stiren divinylbenzen untuk mempercepat reaksi. Kemudian hasil reaksi akan menghasilkan produk yaitu yang campuran antara fase cair dan fase gas. Nah, fase cair dan fase gas ini akan dipisahkan yaitu dengan mengumpankan produk ke dalam separator. Sebelum masuk separator, campuran produk berupa fase cair dan gas masuk ke dalam heat exchanger untuk menurunkan suhunya yaitu dari 80 derajat Celcius menjadi 70 derajat Celcius. Kemudian masuk ekspansi valve untuk menurunkan tekanannya dari 12,83 atm menjadi 1 atm. Kemudian diumpankan ke dalam separator. Nah, di dalam separator nanti akan terjadi pemisahan produk berupa fase cair dan fase gas, yaitu pada suhu 70 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Kemudian hasil separator atas akan diumpankan menuju menara destilasi 1, sedangkan hasil separator bawah akan dialirkan menjadi recycle serta akan dimurnikan ke dalam menara destilasi 2. Di dalam sebelum masuk menara destilasi 1, produk akan masuk ke dalam kompresor untuk menaikkan tekanannya dari 1 atm menjadi 5 atm dengan suhu 70 derajat Celcius. Kemudian masuk ke menara destilasi. Di dalam menara destilasi terjadi pemurnian produk, yaitu nanti produk atasnya menara destilasi 1 dan produk atas menara destilasi 2 merupakan produk utama. Kemudian akan keluar dengan suhu 46,95 derajat Celcius. Kemudian akan dikondensasikan pada kondensor. Kemudian setelah dari kondensor akan masuk ke tangki penyimpanan sementara akumulator yaitu pada T02. Kemudian akan dialirkan menuju tangki penyimpanan T01. Kemudian produk bawah separator nanti akan direcycle dan akan dimurnikan ke menara destilasi 2. Di dalam menara destilasi 2 dan menara destilasi 1 nanti akan keluar produk bawah pada suhu 140 dan 150 derajat Celcius. Kemudian nanti akan masuk ke reboiler. Dari reboiler nanti keduanya akan masuk ke tangki mixer di mana akan bercampur sehingga suhunya menjadi 148 derajat Celcius. Kemudian akan diturunkan suhunya, dipompa dengan tekanan akhir yaitu 1 atm dan masuk ke heat exchanger untuk pendinginan sehingga suhunya turun menjadi 40 derajat Celcius. Kemudian masuk ke dalam unit pengolahan limbah. Nah, selanjutnya ada unit utilitas.
Nah, di dalam unit utilitas atau pendukung ini terdapat beberapa unit. Ada unit pengadaan air, unit steam, unit pengadaan bahan bakar, unit pengadaan listrik, serta ada unit udara pertekanan. Untuk unit pengadaan air sendiri itu untuk air pendingin, serta untuk air sanitasi rumah, dan juga ada air umpan boiler. Kemudian, air yang diperoleh dari Krakatau Tirta Industri akan dialirkan menuju bak penampung, yaitu bak 1. Kemudian dari bak 1 akan masuk ke tangki 1. Dari tangki 1 akan dialirkan untuk ke kantor dan perumahan. Kemudian setelah itu sebagian akan dipompakan menuju pompa T03, dan dari pompa 03 itu nanti akan dipompa ke tangki 2. Nah, dari tangki 2 ini nanti akan menjadi air pendingin, di mana untuk mendinginkan heat exchanger 1, heat exchanger 2. Kemudian selain itu juga untuk mendinginkan kondensor. Kemudian air pendingin yang keluar pada suhu 40 derajat Celcius akan masuk ke dalam cooling tower. Di cooling tower nanti akan didinginkan kembali sampai suhunya keluar 30 derajat Celcius. Kemudian dari bak 1 itu dipompakan dengan pompa PWT05 untuk tangki umpan boiler. Nah, sebelum masuk ke tangki umpan boiler terdapat beberapa pengolahan. Yang pertama ada cation exchanger untuk ion-ion positif, yang kedua anion exchanger untuk ion-ion negatif, dan yang ketiga itu ada deaerasi. Kemudian untuk cation exchanger dan anion exchanger dan deaerasi untuk menghilangkan atau mencegah kerak dan menghilangkan gas O2. Nah, selanjutnya habis itu masuk ke tangki 04. Dari tangki 04 nanti ditambahkan hidrasin untuk mencegah kerak serta ditambahkan natrium hidrofosfat. Selanjutnya nanti dialirkan ke boiler. Nah, dari boiler ini nanti akan dialirkan atau didistribusikan ke alat-alat proses. Nah, selain itu ada pengadaan listrik. Listrik di sini untuk menggerakkan alat-alat pabrik, alat-alat proses, serta untuk perumahan dan perkantoran. Terus ada pengadaan bahan bakar. Pengadaan bahan bakar juga untuk menggerakkan alat-alat proses. Terus yang terakhir itu ada udara pertekanan. Udara pertekanan di sini bertujuan untuk menggerakkan valve secara otomatis. Setelah itu ada unit pengolahan limbah-limbah, ada limbah cair, limbah gas, serta limbah padat. Dan selanjutnya adalah analisis ekonomi. Kami akan menjelaskan analisis ekonomi. Yang pertama ada total penjualan dari produk kami, yaitu sebesar 55.923.312 US dollar. Dan untuk biaya produksi adalah sebesar 36.759.785 US dollar. Untuk keuntungan sebelum pajak kita ada sebesar 7.262.491 US dollar, dan pajak itu sendiri yaitu 30% yang sudah ditetapkan, yaitu sebesar 2.178.747 US dollar. Untuk keuntungan setelah pajak, yaitu keuntungan sebelum pajak yang akan dikurang dengan pajak, sebesar 5.083.743 US dollar. Kami sediakan diagram untuk persentase analisis ekonomi kami yang terdiri dari sales atau penjualan sebesar 56%, untuk biaya produksi kami itu sebesar 37%, untuk tax atau pajak itu sebesar 2%, dan untuk profit atau keuntungan kami sebesar 5%. Yang selanjutnya adalah analisis kelayakan dari pabrik kami. Ada 5 analisis kelayakan. Yang pertama adalah ROI, yang kedua adalah POT, yang ketiga adalah BEP, keempat SDP, kelima DCF. Yang pertama, ROI. ROI merupakan return on investment sebelum pajak. Kami memiliki ROI sebesar 39,59% dengan range yang kami dapat dari buku Newton dan Aris itu sebesar 11 sampai dengan 44%. Untuk POT atau pay out time kami sebelum pajak itu sebesar selama 2,1 tahun dengan range yang aman itu sebesar 2 sampai 5 tahun. Untuk BEP atau break even point kami adalah sebesar 44,52%
Range kami itu sebesar 40 sampai dengan 60 berdasarkan buku Aris dan Newton. Untuk SDP itu atau short down point itu sebesar 29,18%. Dari range dari buku Aris dan Newton itu sebesar 20 sampai 30%. Lalu yang selanjutnya yang terakhir adalah DCF atau discount cash flow, yaitu sebesar 25,79% dari bunga kredit minimum kami yang diambil dari data Mandiri sebesar 10,5%. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok 18 berterima kasih. Apabila kami memiliki kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.